Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Penerang. Pada kesempatan kali ini, mari kita dengarkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Kisah Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi, yakni gelar khusus bagi utusan Allah yang tabah dalam dakwah dan menghadapi pembangkangan kaumnya. Ada 5 Nabi bergelar Ulul Azmi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh merupakan putra Lamak bin Matusalko bin Idris alaihissalam. Imam Kisai dalam kitab Bada'i Iz-Zumur mengatakan, nama Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar atau Yaskur, dan sebab terjadinya dinamakan Nuh, yaitu diceritakan bahwa ia melihat anjing mempunyai 4 mata, lalu Nuh berkata, anjing ini sangat jelek menjijikkan. Setelah ingat kata-kata tadi, Abdul Ghaffar terus menangis. Dia menangisi kesalahan dan dosanya. Karena seringnya ia menangis, maka dinamakanlah dia Nuh, yang artinya menangis. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk kaumnya di kawasan Sungai Efrat dan Tigris. Di wilayah itu ada Raja Jalim bernama Darmasil. Dia adalah manusia yang pertama kali memeras arak dan meminumnya. Juga orang yang pertama kali bermain judi. Juga orang yang pertama kali yang membuat baju dengan dihiasi emas. Dia dan kaumnya adalah penyembah 5 berhala, yaitu Wad, Siwa, Yagus, Ya'ud, dan Nazar. Berhala-berhala itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Konon berhala-berhala ini dikelilingi 1.700 berhala. Pada berhala itu dibuatkan rumah yang terbuat dari marmer yang berwarna-warni. Setiap satu rumah panjangnya 1.000 ziro. Begitu juga lebarnya. Berhala-berhala itu ada kursi yang terbuat dari emas, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam perhiasan yang megah, serta ada pelayan yang melayani pada siang atau malam, dan juga mempunyai hari raya yang diperingati setiap tahunnya. Pada hari raya itu, Nuh keluar, dan mereka pada menyalakan api di sekitar berhala-berhala itu, mempersembahkan kurban, lalu mereka semua bersujud memuliakan berhala-berhala tadi. Mereka semua membawa alat-alat musik, menabuh gong, dan menari-nari berpesta ria sambil meminum arak dan berpesta seks. Ketika Nuh berusia 480 tahun, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril lalu berkata, saya utusan Tuhan semesta alam. Saya datang padamu membawa risalah. Sungguh Allah telah mengutusmu untuk umatmu. Lalu Jibril mengenakan baju mujahidin dan mengenakan surban kemenangan, serta memberinya ikat pinggang Saiful Azmi, dan berkata padanya, berilah peringatan pada musuh Allah yang bernama Darmasil bin Furmail bin Jil bin Qabil bin Adam. Namun peringatan dan ajakan Nabi Nuh alaihissalam tersebut tidak digubris sang raja dan rakyatnya. Nuh kemudian mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyerukan kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Quran Surat Nuh 5-6. Dan Nuh berkata lagi, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir tinggal di atas bumi. Sesungguhnya
jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Quran Surat Nuh 26-27. Maka Allah memperkenankan doanya dan membinasakan semua manusia yang ada di muka bumi, dari kalangan orang-orang kafir hingga anak Nuh sendiri, yang memisahkan diri dari ayahnya dan bergabung dengan kaumnya dalam kekafiran. Sebelum datang azab berupa banjir besar, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat bahtera besar 3 lantai dengan panjang 200 meter. Nuh bersama para pengikutnya yang beriman membuat perahu besar di sebuah gurun. Aksi Nabi Nuh tersebut menjadi bahan olok-olokan kaumnya. Hingga suatu hari, badai itu datang, hujan deras disertai badai menerjang seluruh daerah tempat kaum Nabi Nuh berada. Dengan cepat, Nabi Nuh dan pengikutnya serta hewan ternak dan 7 bahan pokok sebagai pembekalan dibawa ke kapal yang sudah dibuat. Nabi Nuh menunggu anaknya yang berharap bisa naik ke kapalnya. Nabi Nuh memanggil-manggil anaknya hingga 3 kali. Namun anaknya lebih memilih mengungsi ke gunung yang dianggapnya bisa menyelamatkan dari banjir. Anak itu mengatakan seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Aku akan mencari pelindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang tenggelam. Hud 43. Mengenai lama masa banjir di bumi ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama sependapat banjir itu mengenang di atas bumi selama 6 bulan. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa banjir itu mengenangi bumi selama 150 hari atau 5 bulan. Setelah hampir 6 bulan, perahu Nabi Nuh berlabuh tepat pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Kemudian berpuasalah Nabi Nuh di hari itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Nabi Nuh juga memerintahkan semua penumpang untuk ikut menunaikan puasa sebagai tanda syukur atas kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hewan semua juga ikut melakukan puasa. Sahabat sang penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kisah yang luar biasa. Bisa kita ambil hikmah dari pengorbanan Nabi Nuh untuk selamat dari gelombang besar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.